Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya adalah Naufal Amar Motota dengan NPM 206573355. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam fluvial sebagai salah satu rekrutmen untuk asistensi mata kuliah geomorfologi. Sebelum masuk, kita harus tahu dulu apa sih bentang alam itu fluvial sendiri. Bentang alam fluvial itu dasarnya adalah bentang alam yang dibentuk oleh aliran air sungai ataupun aliran air. Jadi bisa dibilang kurang lebih seperti itu bentang alam fluvial. Nah, di bentang alam fluvial itu punya banyak jenis ya dan punya beberapa bagian. Misalnya di dalam sungai itu memiliki tiga bagian, yaitu adalah ada upper channel, middle channel, dan lower channel. Upper channel itu biasanya terletak di hulu, sementara lower channel itu terletak di hilir. Hulu dan hilir umumnya kita bisa mengidentifikasi kalau umumnya itu hulu itu berada di daerah gunung, sementara hilir itu dekat pantai. Lalu untuk mengidentifikasi hulu dan hilir kita bisa juga menggunakan melihat jenis batuan yang ada. Jika batuan yang berbentuk bongkahan besar-besar itu umumnya berada di hulu. Sementara jika kita melihat batuan yang relatif bentuknya kecil, itu menandakan sungai sudah berada di bagian hilir. Kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam sungai itu sendiri itu punya beberapa tipe bentuk, yaitu adalah ada straight channel, ada meandering channel, dan ada braided. Nah, untuk kali ini kita menemukan sungai dengan bentuk seperti berkelok-kelok yang menandakan bahwa sungai ini memiliki tipe meandering. Kalau straight channel itu hanya dia berbentuk lurus, sementara braided itu dia memiliki banyak sekali yang namanya mid channel bar. Nah, mid channel bar itu bentuknya kayak apa nih? Mid channel bar itu bentuknya kayak gini nih. Dia kurang lebih kayak ada kayak pulau di tengah ini. Nah, dia ini mid-channel bar itu sebenarnya adalah deposisi sedimen yang tidak mampu diangkat oleh arus sungai. Kenapa sih alasannya kenapa dia bisa stuck di tengah kayak gini? Penyebabnya itu bisa dua. Antara bentuk ukuran partikel sedimennya itu terlalu besar sehingga si arus sungai ini tidak mampu membawa dia hingga ke akhir, atau arus sungainya itu terlalu kecil untuk membawa si partikel sedimen ini. Makanya dia stuck di posisi ini. Kurang lebih itu. Makanya bisa dibilang itu adalah mid channel bar. Lalu kita bisa nemuin nih ada unit-unit di sungai ini yang memiliki bentuk kurang lebih kayak gini nih, kayak letter U ya, kurang lebih kayak letter U tapi agak menyempit. Nah, ini nih apa sih? Nah, ini sendiri adalah kurang lebih yang namanya oxbow leg atau tapak kuda. Nah, tapak kuda ini bisa terbentuk gimana? Jadi tapak kuda ini bisa terbentuk karena pada awalnya ini hanya sungai satu begini, namun seiring waktu sisi dinding sekitar sini akan tererosi dan dia akan menciptakan aliran yang masuk ke daerah sini. Nah, biasanya tuh yang apa sih? Jadi di dalam Oxbow Lake itu ada dua unit yang namanya ada cut bank dan point bar. Yang tererosi itu adalah cut bank dan yang point bar itu adalah di mana si partikel sedimen itu tidak mampu terbawa. Jadi point bar itu biasanya dia terdeposisi itu di sekitar sini nih. Di sekitar dalam sini untuk point bar. Nah, cut bank itu umumnya dia berada di daerah luar, kurang lebih kayak gini. Nah, di sini kan ada dua nih ya yang paling kelihatan jelas ya, ada Oxbow Lake 1 dan ada Oxbow Lake 2. Namun kalau kita lihat ada Oxbow Lake yang ketiga, namun dia seperti tidak ada airnya. Ini kan kalau ini kelihatan masih kayak ada air ya, warna warna biru seperti ini. Nah, ini kan kayak udah ketutup gitu ya. Penyebabnya apa nih? Bisa jadi ketika Oxbow Lake ini adalah Oxbow Lake yang mungkin sudah tua, bisa dinamakan adalah Paleo Oxbow Lake. Paleo Oxbow Lake sendiri itu adalah ketika si sedimen yang berada di sini yang awalnya ini untuk jalur masuk si sungai ini sudah tertutupi oleh sedimen yang tidak mampu terangkat lagi. Maka dia udah nutup di sini sehingga dia menciptakan Paleo Oxbow Lake. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini juga ada nih, ada namanya tributaries channel nih. Jadi mana dia adalah anak sungai dari sungai utama. Nah, ini nih kayak gini nih. Ini adalah tributaries channel. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kurang lebih terima kasih.